warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, salam kebaikan, sehat selalu untuk kita semuanya. Hai teman-teman mahasiswa kelas 329 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Manajemen Universitas Terbuka. Tidak terasa kita sudah masuk ke sesi 8 di tuton ini, atau pembelajaran secara online dan mandiri untuk mahasiswa. Nah, sebelum kita mulai di sesi ke-8 ini, atau saya jelaskan materi yang ada di sesi ke-8 ini, di mata kuliah Hubungan Industrial dengan kode EKMA 4367 yang kalian bisa akses di ruang baca virtual Universitas Terbuka. Nah, saya tidak lelah untuk mengingatkan teman-teman mahasiswa untuk lebih aktif ya di kelas tuton ini ya. Jika ada kuis, materi, diskusi, tugas, kalian harus mengerjakan dan akses ya. Dan tidak lupa saya mengingatkan untuk menyelesaikan tugas ketiga yang ada di pertemuan ke-7 ya. Oke, selagi masih waktu jangan sampai terlambat. Oke, pembahasan singkat tentang topik pada sesi ke-8, di mana kita akan membahas tentang praktek hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, perkembangan hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan di Indonesia itu ada 2 tahap ya, di mana di masa sebelum kemerdekaan ya kan, ditandai dengan kedatangan Belanda ya kan, dengan POC-nya pada abad 18. Kemudian setelah masa kemerdekaan Indonesia, hukum perburuhan yang dulu sudah ada bagi Belanda itu diperbarui ya kan, atau diatur di dalam ketenagakerjaan secara lebih baik yang mengutamakan kepentingan pihak pekerja dan pengusaha. Nah, perkembangan teori ya kan gerakan buruh ya kan dalam hubungan perburuhan itu mendasari adanya teori evolusi, teori demokrasi industri, teori kesatuan bisnis, teori sosial psikologis, dan teori perubahan. Kemudian, nah dari riwayat awal perburuhan Indonesia itu pada zaman Belanda kolonial itu kan ada zamannya perbudakan, terus zamannya kerja rodi, ya, zamannya vanilla sanksi, di mana zaman perbudakan itu ya kan dimulai dengan kedatangan Belanda melalui POC-nya ya kan pada tahun 1803 ya kan dimulainya. Kemudian kerja rodi. Nah, kerja rodi ini adalah muncul pada saat ketika Louis Napoleon memberikan kepercayaan pada Herman William Dulles dan mengangkat Dulles menjadi gubernur pada tanggal 1 Januari 1808. Nah, di dalam pada zaman kerja rodi ini apa sih yang dihasilkan? Yang terkenal itu adalah suatu pekerjaan pembangunan antara jalan raya Anyer Pamanukan, itu yang terkenal ya di Indonesia. Kemudian ada istilah zaman Poinel Santis atau pidana sanksi ya kan. Nah, di mana pada zaman ini tuh sanksi hukuman, pukulan, dan kurungan badan yang dijalankan oleh kolonial Belanda yang berlaku pada di Suriname dan Hindia Belanda, termasuk di kita juga. Nah, yang paling terkenal itu di Indonesia adalah vanilla sanksi yang dimulai ketentuan bahwa pekerja-pekerja yang melarikan diri dari perkebunan di Sumatera ya kan, timur dapat ditangkap kemudian dibawa kembali ke majikannya dengan kekerasan apabila menggunakan perlawanan. Kejam ya emang. Oke. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Teman-teman bisa lebih mengembangkan lagi materi-materi yang sudah ada di sesi 8 ini, kalian bisa mempelajarinya lagi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.